Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Tri Setiawan Pamungkas selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Pengantar Manajemen dan Kewirausahaan serta teman-teman yang saya sayangi. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Ika Putri Wahyuningtyas dengan NIM 210910201149 Universitas Jember, Prodi Administrasi Negara. Kali ini saya akan memaparkan tentang tugas pengantar ilmu manajemen dan kewirausahaan, yaitu bisnis plan. Bisnis plan atau rencana bisnis yaitu adalah panduan atau dokumen tertulis yang merangkum tujuan bisnis dan operasionalnya secara rinci atau keseluruhan. Ketika ingin memulai bisnis, alangkah baiknya harus membuat bisnis plan secara matang agar memiliki tujuan yang jelas, entah dalam jangka pendek ataupun jangka panjang. Pasalnya, rencana bisnis membantu kita untuk menentukan langkah yang tepat dalam sebuah bisnis. Hal itu bisa dimulai dari menentukan pasar, mencari pendanaan, memperkirakan pendapatan dan pengeluaran bisnis, serta menganalisis segala resiko yang terjadi ketika berjalannya sebuah bisnis. Setiap tahapan yang dilewati harus diproses dengan kebijakan yang tepat. Dalam mengambil kebijakan, bisnis plan merupakan salah satu faktor penunjang yang penting agar tidak salah sasaran. Baik, selanjutnya di sini ada Sweet Bites. Apa itu Sweet Bites? Di sini saya akan memaparkan bisnis plan saya di bidang kuliner dengan judul Sweet Bites Dessert Box. Sweet Bites yaitu nama brand yang akan saya pakai untuk memulai bisnis ini. Sweet Bites ini merupakan dessert box yang mana sedang marak di kalangan muda maupun kalangan tua. Apa itu dessert box? Dessert box adalah makanan penutup atau bisa disebut dessert yang memadukan antara krim, brownies, kue, biskuit, dan juga puding jadi satu dan dikemas dalam box bening. Biskuit, brownies, puding merupakan salah satu dessert yang paling populer di kalangan masyarakat saat ini. Biasanya kue ini terbuat dari bahan dasar coklat dengan berbagai varian topping. Dan saat ini, pada zaman ini, menuntut para pebisnis untuk berinovasi agar tetap bertahan di situasi pandemi dan di kondisi yang terjadi saat ini. Dengan melihat peluang yang ada, produk dessert berbahan dasar brownies ini menjadi sebuah inovasi untuk dapat bertahan di dalam situasi pandemi saat ini. Jika brownies berbahan dasar cake sudah biasa dijual oleh pedagang lainnya, maka lain halnya dengan Sweet Bites ini. Meskipun tergolong dalam jenis usaha baru, produk yang dihasilkan juga tidak kalah unggul dengan produk lainnya. Berdasarkan latar belakang tersebut, saya berencana untuk mendirikan Sweet Bites sebagai home industry yang memproduksi dessert. Usaha ini dikonsep sebagai usaha sederhana yang memasarkan produknya melalui sosial media, sedangkan untuk home store akan berjalan sesuai dengan berjalannya waktu. Baik, mengapa bisnis ini? Saat ini brownies merupakan salah satu dessert yang populer di kalangan masyarakat. Melihat peluang yang ada, produk dessert berbahan dasar brownies ini menjadi sebuah inovasi atau tren untuk bertahan di dalam situasi pandemi seperti ini. Jika brownies berbahan dasar cake sudah biasa dijual oleh pedagang lainnya, maka lain halnya dengan Sweet Bites ini. Meskipun tergolong dalam jenis usaha baru,
produk yang dihasilkan tidak kalah unggul dengan produk-produk lainnya. Produk dessert ini banyak digemari oleh masyarakat Indonesia, khususnya di kalangan anak muda. Produk ini umumnya dibuat dengan bahan dasar susu dan dapat dinikmati pada berbagai kesempatan atau tidak terbatas pada acara tertentu. Seiring berkembangnya produk dessert di Indonesia, dessert tidak hanya lagi dimakan sebagai makanan penutup, tapi juga dapat dikonsumsi sebagai makanan selingan atau biasa disebut dengan snack. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya restoran maupun kafe yang menyediakan dessert sebagai menu pelengkap. Tren perkembangan dessert dapat menjadi sumber inspirasi peluang usaha yang menjanjikan karena telah memiliki tren dan pasar tersendiri di masyarakat, bahkan telah menjadi lifestyle. Baik, adapun visi dan misi saya mendirikan Sweet Bites ini antara lain adalah sebagai berikut. Visi yang pertama yaitu menjadikannya Sweet Bites ini sebagai home industry di bidang dessert dengan cita rasa yang premium dan kualitas yang baik. Yang kedua yaitu menjadikan sweet dessert ini sebagai dessert lokal dengan cita rasa yang premium. Visi yang ketiga yaitu mengembangkan Sweet Bites ini sebagai offline store dan online store. Selanjutnya ada misi yang saya ingin capai. Yang pertama yaitu menggunakan bahan dasar pembuatan produk-produk dengan bahan pilihan yang berkualitas. Yang kedua yaitu mengunggah dan memasarkan produk di berbagai sosial media. Misi yang ketiga yaitu membuat konten promosi dengan kreatif sehingga menarik minat konsumen. Selanjutnya ada analisis SWOT. Yang pertama ada strength atau kekuatan, di mana poin pertama yaitu daya tahan cukup lama. Di sini karena dessert box ini bisa bertahan 2-3 hari dengan suhu yang rendah, oleh karena itu kekuatan daya tahan ini cukup lama. Yang kedua, pembuatannya relatif mudah, yang mana proses pembuatan dessert ini hanya memerlukan sedikit bahan dan juga pembuatannya yang sangat mudah. Yang ketiga itu modal tidak besar. Selanjutnya ada weakness. Yang pertama yaitu kekurangan modal. Dikarenakan ini usaha baru, jadi untuk modal memiliki sedikit saja. Yang kedua mudah ditiru, karena pembuatannya yang gampang. Bisnis kuliner ini mudah ditiru dan bisa saja dipasarkan dengan harga yang lebih murah. Yang ketiga, memasarkan keluar wilayah daerah, karena dessert box ini tidak menggunakan bahan pengawet, maka hal ini akan sulit dilakukan karena mengingat jauhnya lokasi-lokasi yang ada di Indonesia. Selanjutnya ada opportunities atau peluang, yang mana poin pertama di sini banyak disukai oleh masyarakat. Dessert box ini merupakan sebuah tren baru yang mana bentuknya yang sangat cantik dan juga rasanya yang manis, sehingga hal ini dapat memikat mata pembeli dan menjadi minat masyarakat. Yang kedua, pemanfaatan media sosial. Di masa pandemik sekarang ini kurang memungkinkan ya jika kita membuka pamflet karena banyaknya virus yang takutnya akan menular. Oleh karena itu, saya memanfaatkan penggunaan media sosial sebagai sarana pemasaran saya. Yang ketiga yaitu pengiriman yang mudah antar daerah, karena dessert box ini mempunyai ukuran yang relatif kecil. Oleh karena itu, di sini sangat memudahkan untuk mengirimnya kepada pembeli. Yang terakhir yaitu threats atau ancaman. Yang pertama itu ada harga baku yang tidak stabil, karena harga bahan baku di pasaran tidak tentu.
hal ini jadi sebuah ancaman bagi pebisnis, terutama bisnis kuliner seperti ini. Yang kedua, adanya produk serupa dengan harga yang lebih murah. Hal ini menjadi sebuah ancaman besar. Oleh karena itu, saya akan terus berinovasi supaya para pembeli selalu tertarik dengan apa yang saya sajikan. Selanjutnya ada pemasaran dan pembeli. Di sini saya menargetkan semua kalangan maupun kalangan muda dan juga kalangan tua, mengingat dessert box ini selalu digemari oleh para pembeli karena bentuk dan tampilannya yang cantik dan menarik, serta rasanya yang enak dan manis. Maka tidak perlu ragu lagi, saya menargetkan semua kalangan untuk produk bisnis saya. Selanjutnya, untuk media pemasaran, produk akan dipromosikan melalui sosial media atau Instagram dan WhatsApp, serta penyebaran brosur. Dan jika memungkinkan, melakukan penjualan secara personal dengan mendatangi langsung konsumen seperti pada saat Car Free Day, dan juga terdapat beberapa potongan tester dari beberapa produk kami supaya menarik pembeli. Oke, selanjutnya keuangan dan pendanaan. Analisis resiko Sweet Bites Dessert Box. Yang pertama ada peralatan dan mesin. Di sini kami cuma membutuhkan mixer dan oven yang mana hanya membutuhkan dana seperti ini. Oke, selanjutnya ada bahan baku, di mana ada tepung, telur, margarin, soda kue, minyak goreng, bubuk perasa, di mana semua itu totalnya hanya 64.000. Sedangkan untuk biaya tetap ada dan listrik dengan total 90.000 dan juga transport dan lain-lain 30.000. Jumlahnya 120.000 dan biaya per hari itu hanya 4.000. Oke, selanjutnya ada total biaya. Total biaya ini yaitu biaya tidak tetap ditambah biaya tetap, yaitu 64.000 plus 4.000 jadi 68.000. Harga produk produksi yaitu 17.000 per 4 pitch. Sedangkan penerimaan kotor yang kami dapat kira-kira sekitar 100.000. Pendapatan bersihnya yaitu 32.000. Lalu kita menjual Sweet Bites ini dengan harga jual 25.000 per pieces. Sekian pemaparan dari saya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.